Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali berdoa sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini, saat ini yang Kau beri bagi kami untuk boleh duduk tenang di hadapan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau ya Allah Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kiranya kebenaran Tuhan yang akan kami baca dan renungkan ini sungguh boleh mengajar kami, menguatkan dan meneguhkan setiap hati kami, sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sedang berbeban berat diberikan kelegaan dan kelepasan oleh Tuhan, kami yang tidak mengerti diberikan pengertian untuk memahami isi hati Tuhan, kehendak Tuhan bagi kami semuanya. Ya Allah, biarlah kiranya Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan, lawatlah kami dengan firman-Mu, dan pakailah kiranya hamba-Mu ini dalam segala kekurangan keterbatasannya untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami yang mendengar boleh diberkati dan dibangunkan oleh Tuhan melalui firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan kita boleh berkumpul, beribadah di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari mengawali perenungan firman Tuhan ini sebagai dasar untuk kita merenungkan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini berganti-gantian. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat yang genap. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bersama-sama, ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Ya, demikian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pagi ini dengan tema yaitu ibadah yang membahagiakan. Ya, ibadah yang membahagiakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang tema ini ibadah yang membahagiakan, maka pasti timbul satu pertanyaan dalam pikiran kita. Apakah ada ibadah yang tidak mendatangkan kebahagiaan? Ya kan? Kalau temanya adalah ibadah yang membahagiakan, artinya sebaliknya adalah ada ibadah yang tidak membahagiakan. Pertanyaan bagi kita, apa itu ibadah yang tidak membahagiakan? Atau kenapa ibadah yang seharusnya memberikan kebahagiaan, sukacita di dalam hati, tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya, membuat kita tidak bahagia?
Atau bahasa lainnya tidak menikmati ibadah itu, tidak mendapatkan berkat dari ibadah yang kita lakukan itu. Secara sederhana jawabannya adalah karena yang pertama, mungkin karena ibadah itu adalah hanya sebatas kewajiban. Ya, karena saya orang Kristen, maka hari Minggu atau hari-hari ibadah yang lainnya saya harus ke gereja. Kalau saya tidak beribadah pada hari Minggu atau tidak mengikuti ibadah-ibadah lain yang dilaksanakan di dalam gereja, artinya saya bukan orang Kristen. Seringkali pikiran kita terkonsep, terpola dengan cara berpikir yang seperti itu. Sehingga akhirnya ibadah-ibadah yang kita lakukan itu hanya sekedar menjadi sesuatu yang bersifat kewajiban. Ya, saya hanya memenuhi kewajiban saya sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Atau seringkali ibadah itu tidak menjadi berkat dalam kehidupan kita, kita tidak nikmati sehingga tidak ada sukacita di dalamnya karena seringkali pikiran kita ibadah itu didasarkan kepada rasa tidak enak. Ya, karena saya ada teman, ya selalu ajak-ajak saya ke gereja. Ayolah datang ibadah. Kok kamu sudah lama tidak kelihatan ya di gereja? Daripada saya ditanya-tanya, akhirnya ya lebih baik ke gereja daripada dicari-cari. Atau kalau pas ketemu ditodong dengan pertanyaan, kamu kemana aja kok tidak ke gereja? Seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, atau banyak hal ataupun alasan-alasan yang lain yang mendasari. Sehingga akhirnya seringkali ketika kita datang ke gereja, ibadah itu hanya akhirnya menjadi sesuatu yang berlalu begitu saja dan kita tidak mendapatkan sesuatu yang berharga dari Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nah, karena itu berdasarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat dua alasan penting. Kenapa ibadah itu adalah sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Karena pasti ibadah itu adalah yang membahagiakan. Ibadah yang mendatangkan sukacita di dalam hidup kita. Yang pertama, jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat alasan yang pertama dari makna atau pengertian dari ibadah itu sendiri. Kalau kita mempelajari Alkitab firman Tuhan, kita menemukan ada kata ibadah, baik itu dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Baik itu yang langsung menunjuk kepada pengertian atau kata ibadah itu sendiri, atau juga yang diartikan dalam pengertian yang lain, tetapi itu menunjuk kepada ibadah kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, kita menemukan bahwa kata ibadah itu sendiri itu ditulis dalam dua kata, yaitu yang pertama adalah kata seret, ya, bukan seret ya, tapi seret ya, yang berarti bahwa di situ adanya satu penyerahan hidup, pengabdian hidup dari seorang bawahan atau seorang yang rendah kedudukannya kepada yang punya kedudukan yang lebih tinggi dari dia. Atau mengandung makna satu penghormatan, perasaan hormat yang diikuti dengan kesetiaan di dalam mengabdikan diri kepada orang yang punya kedudukan yang tinggi itu. Kemudian yang kedua yaitu kata aboda. Kata aboda itu menunjuk kepada pengertian hampir mirip dengan seret ya. Tapi ini dalam pengertian kalau tadi adalah dalam hubungan antara orang, relasi antara yang rendah statusnya dengan yang tinggi statusnya. Kalau ini menunjuk kepada kepemilikan. Kata aboda itu menunjuk kepada kepemilikan. Yaitu hidup dari seorang hamba atau seorang budak yang mengabdikan dirinya kepada tuannya. Kenapa dia mengabdikan hidupnya, mengabdikan dirinya? Karena dia budak. Dia tidak punya nilai, dia tidak punya hak atas hidupnya. Yang bisa dia lakukan adalah hanya melakukan, menyenangkan dan mengikuti apa yang menjadi kehendak dari tuannya.
Nah, kemudian di dalam perjanjian baru, kata ibadah itu adalah kata lateria. Lateria itu menunjuk kepada pelayanan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya penyerahan diri untuk melakukan satu pelayanan. Ya, pelayanan dari seorang yang di bawah kepada yang ada di atas. Nah, dalam kata lateria ini lebih mirip artinya dengan kata syarat dalam perjanjian lama. Dari pengertian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memahami bahwa ibadah kepada Tuhan itu bukanlah mengandung satu unsur keterpaksaan seperti alasan yang pertama tadi, atau juga tidak didasarkan kepada perasaan yang tidak enak, tidak nyaman di dalam diri kita sehingga kita dipaksa mau tidak mau harus melakukan itu. Karena 2-3 kata dalam Alkitab yang menunjukkan kepada kita apa itu ibadah, ingin mengarahkan kita kepada satu pengertian di dalam diri kita sebagai seorang yang percaya kepada Yesus, bahwa sesungguhnya di dalam hidup ini kita adalah orang-orang yang sudah menerima keselamatan, sudah menerima anugerah hidup yang kekal itu. Karena sebagai seorang hamba, sebagai seorang budak, kita dibeli oleh Tuhan kita dan kita dijadikan sebagai milik kepunyaannya. Bukankah Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, dia telah menyerahkan hidupnya sebagai ganti kita. Dengan cara itu dia telah membeli kita dan kemudian memiliki kita, sehingga hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi sepenuhnya adalah milik Yesus yang telah membayar lunas diri kita dengan darahnya yang mahal itu. Maka Paulus katakan kamu telah dibeli, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah yang mahal, yaitu darah anak Allah yang dicurahkan bagi kamu. Ketika kita memahami pengertian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang sudah mengalami keselamatan itu, yang sudah mengalami kepemilikan Allah di dalam hidup kita, maka sesungguhnya di dalam hati kita akan muncul satu kerinduan, keinginan yang sungguh untuk kemudian kita mengikuti, mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah membayar dengan harga yang mahal. Harga yang kita sendiri pun tidak dapat bayar. Hanya dia yang bisa melakukan itu. Dan Yesus melakukan itu bukan karena dia kemudian membeli kita seperti konsep tuan dan budak pada masa kuno, pada masa yang lalu. Sebab Tuhan itu akan memperalat budaknya sesuai dengan keinginannya sehingga budak itu tidak bisa melakukan apa-apa, hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak dari tuannya, bahkan dia harus mati sekalipun untuk tuan yang sudah membeli hidupnya. Yesus yang sudah membeli kita dengan harga yang mahal itu tidak memperlakukan kita seperti itu. Karena ketika dia mengorbankan dirinya sebagai harga untuk membayar hidup kita, dia melakukan itu adalah didasarkan kepada kasih. Bukan karena keegoisan, bukan karena dia mau memiliki kita lalu memperlakukan kita dengan sesuka hatinya, bukan. Tapi karena kasihnya yang besar. Maka kita menemukan di dalam Alkitab firman Tuhan berulang kali, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa Yesus mati mengorbankan hidupnya bagi kita oleh karena kasihnya kepada kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman dan pengertian inilah yang seharusnya kemudian mendorong dan menggerakkan hati kita, yaitu kasih. Sebagaimana Yesus mengasihi kita, sehingga dia mau mati untuk kita. Dia mau mengorbankan hidupnya bagi kita. Dia sudah memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya untuk diserahkan bagi kita. Demikian jugalah seharusnya kasih kepada Tuhan itu akan menggerakkan dan mendorong kita untuk mencari Tuhan, mengikuti Tuhan dengan sepenuh hidup kita, sepenuh hati kita, dengan seluruh apa yang ada pada kita.
Karena sesungguhnya tidak ada satu orang pun, kata firman Tuhan, yang pernah mengasihi kita, yang sudah mengasihi kita seperti Yesus mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu kalau kita bicara tentang ibadah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah mengalami kasih karunia Allah itu, ini menjadi satu semangat, atau kalau saya boleh bilang menjadi satu spirit yang menggerakkan hati kita, mendorong kehidupan kita untuk selalu hidup mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau ambil contoh begini. Ketika ada orang yang sudah melakukan satu kebaikan kepada kita, satu kebaikan di saat kita sedang dalam keadaan yang terjepit dan tidak ada orang yang mau menolong kita dan tidak ada orang yang mau peduli kepada kita. Lalu kemudian muncul satu orang yang begitu baik, yang memperhatikan kita, bahkan bersama-sama dengan kita, bukan hanya sekedar dia duduk bersama dengan kita, ngobrol bersama dengan kita, tapi dia menolong kita dalam kesusahan itu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan kepada orang itu? Kepada orang yang sudah baik, begitu luar biasa kepada kita itu. Tentu di dalam hati kita akan muncul apa? Satu perasaan, saya akan berusaha. Sebagaimanapun caranya, saya akan balas budi. Betul? Saya akan balas budi kepada orang itu. Saya akan menunjukkan pengabdian hidup saya kepada orang yang sudah melakukan kebaikan yang luar biasa kepada saya. Itu manusia, kepada manusia yang baik yang sudah menolong kita. Bukankah Tuhan sudah melakukan jauh melebihi apa yang dilakukan oleh manusia yang paling baik dalam pandangan kita kepada kita? Bukankah Tuhan sudah melakukan jauh melebihi apa yang dapat dilakukan oleh manusia yang paling baik sekalipun di dalam dunia ini, seperti yang telah kita alami dalam hidup kita? Karena sesungguhnya apa yang Tuhan lakukan untuk kita adalah satu pertolongan, bentuk dari kasih yang kita alami dalam hidup ini, yang paling kita perlukan, yang paling kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Karena tidak ada satu orang pun manusia yang dapat menolong kita melakukan seperti yang sudah Yesus lakukan bagi kita. Karena itu menjadi pertanyaan bagi kita, kalau Yesus begitu baik, Allah itu begitu mengasihi kita, Dia begitu peduli kepada kita, bukankah seharusnya kita juga belajar, kita menjadi anak-anak Tuhan yang di dalam hati ini ada satu kasih, keinginan untuk kemudian kita beribadah, mencari Tuhan dengan seluruh hidup kita, dengan seluruh keberadaan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, maka orang yang menyadari arti ibadahnya kepada Tuhan tentu akan mendorong dan menggerakkan orang itu untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari hidupnya. Betul kan? Akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan dari hidupnya. Apa praktisnya bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Yang pertama, ketika kita sadar bahwa hidup kita ini adalah karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan yang besar itu, maka di dalam hati kita akan muncul satu kerinduan untuk dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Maka apapun dan bagaimanapun keadaannya, kita akan selalu menyediakan waktu, memberikan hidup kita untuk datang beribadah kepada Tuhan tanpa alasan, no excuse. Tidak ada alasan apapun yang akan membuat kita kemudian menjadi malas, menjadi enggan, tidak mau beribadah kepada Tuhan. Karena kasih yang besar itu sudah mengalami, yang sudah kita alami di dalam hidup kita, yang sudah melawat kita, akan mendorong kita untuk kemudian digerakkan oleh kasih itu untuk selalu memberi hidup, beribadah,
mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, orang yang sadar akan kasih Tuhan, dia akan memberikan yang terbaik dari hidupnya. Maka apa? Ketika dia tahu bahwa waktu ibadah itu adalah yang penting, maka itu akan diutamakan di dalam hidupnya. Sederhananya adalah orang percaya tidak akan terlambat datang ke gereja. Jam ibadah jam 7 atau setengah 8 kita pagi, maka datang ke gereja sebelum waktu ibadah mulai. Kita sudah ada di dalam rumah Tuhan, duduk dengan tenang, menyediakan hati kita untuk kemudian bertemu dengan Tuhan dalam ibadah itu. Sehingga tidak ada kata terlambat. Betul kan? Untuk urusan bisnis kita seringkali tidak mau terlambat. Tapi untuk ketemu Tuhan kadang kita sering terlambat. Kenapa? Karena bisnis lebih penting daripada Tuhan. Amin? Ya? Bukan? Apakah iya? Bisnis lebih penting dari Tuhan? No. Tuhan yang utama. Bisnis bisa jalan dengan baik karena Tuhan yang berkati. Pekerjaan kita bisa lancar karena Tuhan yang memberkati kita. Maka firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33 katakan apa? Carilah Tuhan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari Tuhan dulu. Jangan cari yang lain dulu. Cari Tuhan dulu. Cari Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidup kita, maka semua yang lain akan ditambahkan. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang sadar akan kasih Tuhan dalam hidupnya, yang memahami makna ibadah yang sesungguhnya di dalam hatinya, dalam hidupnya, maka akan membuat orang itu kemudian akan menyerahkan dirinya dan apa yang ada padanya kepada Tuhan tanpa berhitung-hitungan. Karena seringkali dalam hidup kita berhitung, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Seringkali tanpa sadar kita membuat perhitungan dengan Tuhan. Betul? Tanpa sadar kita seringkali membuat perhitungan dengan Tuhan. Tuhan, saya punya waktu sekian. Saya mau sekian untuk saya. Yang selebihnya kalau sempat, kalau bisa untuk Tuhan. Atau Tuhan, saya sudah datang loh ke gereja. Saya sudah beribadah loh. Saya tunggu berkat Tuhan ya. Seringkali motivasi kita dalam ibadah didasarkan kepada pola berpikir kita yang berhitung-hitungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Allah mau berhitung dengan kita, sesungguhnya kita tidak dapat membalas dan membayar apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Terlalu banyak, terlalu besar kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup ini. Maka jangan jadi orang Kristen yang berhitung-hitungan dengan Tuhan. Karena kita tidak pantas untuk berhitung dengan Tuhan. Karena kita adalah orang yang sudah dibeli, yang sudah dibayar lunas. Kita sebenarnya tidak punya hak atas hidup kita. Kita harusnya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang sudah membeli kita. Tapi Tuhan tidak menuntut kita seperti itu. Tetap Tuhan yang mengasihi kita, memberikan kebebasan kepada kita. Hanya di dalamnya Tuhan mau dan Tuhan ingin agar dalam hati, dalam kesadaran diri kita yang sepenuhnya, kita kemudian menyadari bahwa kalau Tuhan sudah sedemikian baik kepada saya, kalau Tuhan sudah sedemikian membayar apa yang seharusnya tidak Dia berikan kepada saya, maka sesungguhnya saya yang sudah mengalami kasih itu tidak akan pernah menghitung untung rugi kalau ke gereja. Kalau saya buka toko, dapat untung sekian. Kalau ke gereja, untung yang seharusnya dapat, saya nggak dapat. Atau kalau seandainya saya bekerja pada hari Minggu atau hari ibadah yang lain, saya dapat berkat di situ, saya akan dapat penghasilan di situ. Karena kalau saya nggak masuk kerja, di mana saya diwajibkan untuk masuk kerja, gaji saya dipotong. Habis dong.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kadang pola pikir kita seringkali terkonsep, terpola kepada sesuatu nilai menjadi ukuran. Padahal nilai itu tidak menjadi penentu, bukan segala-galanya dalam hidup ini. Karena yang paling utama dalam hidup ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kenapa kita beribadah? Alasannya sederhana. Satu, yaitu apa? Karena Dia, Yesus, sudah membeli kita dengan harga yang mahal dan itu sudah lunas dibayar, bukan nyicil ya. Kalau kita seringkali kredit ya kan, tapi Tuhan tidak pernah kredit, Dia bayar lunas, tuntas sampai selesai. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi. Saya ingin mengajak kita melihat alasan yang kedua dari sisi kenapa ibadah itu adalah ibadah yang membahagiakan. Yang kedua alasannya adalah karena ibadah itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan keuntungan di dalam hidup kita. Dan keuntungan itu akan dapat dinikmati oleh kita ketika kita menjadi seorang pelaku firman dan bukan hanya mendengar firman Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, penyakit manusia yang paling sering penyakit yang sering kali menyerang manusia itu adalah lupa. Betul ya? Penyakit sebagian besar manusia itu bukan kanker, yang paling parah itu bukan kanker, bukan diabetes, bukan hipertensi, jantung dan lain sebagainya, tapi yang paling marah itu adalah lupa. Maka seringkali menjadi masalah adalah karena kita banyak sekali melupakan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita seringkali melupakan hal-hal yang prinsip yang utama dalam kehidupan kita, termasuk melupakan firman dalam hidup ini. Maka seringkali yang terjadi adalah hidup kita berjalan dan kita lewati, kita jalani sesuai dengan apa yang kita anggap baik dalam pikiran kita. Apa yang kita anggap sebagai sesuatu yang akan menguntungkan kita. Sesuatu yang akan mendatangkan yang baik dalam kehidupan ini. Sehingga kadang kita menerabas hal-hal, batas-batas yang seharusnya tidak boleh kita lewati, yang tidak boleh kita langgar dalam hidup ini. Karena bukankah firman Tuhan mengatakan dengan begitu jelas kepada kita kebenaran ini? Maka Yakobus mengatakan kepada jemaat yang menerima suratnya, supaya mereka tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi yang melakukan firman itu di dalam kehidupan setiap hari. Karena firman itu adalah pedoman hidup orang percaya. Karena firman itu adalah kebenaran yang diberikan Allah kepada kita untuk menuntun kita di dalam jalan-jalan kehidupan kita. Maka orang akan menikmati ibadah yang benar ketika dia berjalan di dalam firman. Ketika dia menghidupi firman yang didengarkan, yang dia renungkan, dan dilakukan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Karena Tuhan tidak menginginkan kita hanya menjadi orang Kristen yang tahu firman. Maka Tuhan katakan, kalau kamu hanya tahu firman, maka iblis pun juga seperti itu. Iblis tahu firman Tuhan. Dia mengerti firman Tuhan. Lebih jelas daripada kita mengerti firman Tuhan. Tapi iblis tidak pernah melakukan firman itu. Maka dia memberontak kepada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, dan tidak mau tunduk kepada kehendak Allah. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mau katakan bahwa kalau kita sebagai orang Kristen hanya tahu firman, tapi tidak hidup di dalam firman, kalau kita hanya mengerti firman Tuhan, tetapi tidak melakukan firman itu di dalam hidup kita, artinya kita sama dengan siapa? Iblis. Betul enggak? Iblis tahu firman.
dia mengerti firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman. Apa bedanya kita dengan iblis kalau kita seperti itu? Tahu firman, mengerti firman, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Tidak menghidupi firman di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita datang beribadah ke gereja, kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan bersama, lalu kemudian pulang dari gereja, firman itu juga lewat pulang juga. Ya, pulang juga kepada yang punya. Artinya tidak menetap di dalam hati kita, tidak tersimpan di dalam hati kita dan tidak kita lakukan di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya penyakit itu seringkali membuat kita akhirnya tidak melakukan firman Tuhan, tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan di dalam hidup ini, yaitu penyakit lupa. Maka ini yang harus diobati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Di sini ada dua dokter, ada Dokter Waiman dengan Dokter Rusmiati. Pulang ibadah boleh tanya, Pak dokter, Ibu dokter, apa obat untuk penyakit lupa? Tolong dong obati saya, supaya penyakit lupa itu bisa sembuh dan tidak lagi membuat saya lupa firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang mendatangkan kebahagiaan adalah ketika ibadah itu didasarkan kepada firman. Kita hidup, kita mendengar firman, dan kita melakukan firman Tuhan. Kita menghidupi firman itu di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Inilah yang dikatakan oleh Yakobus bahwa orang yang berbahagia, orang yang menikmati ibadah yang berbahagia adalah ketika firman yang diperdengarkan kepada kita di dalam ibadah itu menjadi sesuatu yang kita mengerti, kita pahami dalam hidup kita, dalam hati, dalam pikiran kita. Lalu kemudian kita simpan di dalam hati kita. Dan ketika kita pulang ke rumah kita masing-masing, kembali kepada aktivitas kita, firman itu keluar dari hidup kita melalui perbuatan, perkataan, dan cara hidup kita di dalam dunia ini. Itu ibadah yang mendatangkan kebahagiaan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin menjadi orang yang berbahagia, ingatlah dua alasan ini dalam hati kita. Kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, ingatlah dan lakukanlah. Pulang ke rumah kita masing-masing, lakukanlah firman Tuhan dan hidupilah itu di dalam hidup kita tiap-tiap hari. Maka itu akan membuat kita berbahagia. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Tuhan, biar kiranya seperti firman-Mu, bahwa firman itu tidak hanya berlalu begitu saja, tapi firman ini akan kami pikirkan terus, kami olah di dalam pikiran kami, dan kami simpan di dalam hati kami. Dan ketika kami keluar dari rumah Tuhan, kembali kepada kehidupan kami, maka firman itulah juga yang akan menuntun kami di dalam jalan-jalan Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia, yang diberkati oleh Tuhan. Sempurnakanlah firman Tuhan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Cip.